selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim rahimahullah, an Iyad ibn Himar al-Musyaji'i radhiyallahu an, diceritakan dari Iyad ibn Himar al-Musyaji'i radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa sabda beliau? Ahlul jannati salasatun. Ahli surga, penduduk surga itu ada 3 macam manusia. Jadi kalau versi riwayat ini ada 3 macam. Siapa saja 3 itu? Yang pertama, kata Nabi dalam hadis ini, au kama qala, du sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun, kata beliau. Yang masuk dalam kriteria ahli surga versi riwayat ini, yang pertama adalah du sultanin, orang yang diberi kekuasaan. Jadi orang yang memiliki kekuasaan atau dianugerahi kekuasaan, diamanai kekuasaan. Terus kemudian muqsitun, dan dia bisa berlaku adil di dalam mengemban amanah kekuasaan tersebut. Adil dalam hadis ini Nabi menggunakan redaksi muqsitun. Muqsitun itu artinya adil yang win-win solution. Adil yang happy ending. Jadi bukan sekedar adil yang adlun, tapi adil yang muqsit. Jadi seorang pemimpin yang ketika ada masalah di tengah-tengah masyarakatnya, itu tidak hanya bertindak atas dasar hitam putih, kamu salah, kamu yang benar. Tapi lebih dari itu, bagaimana berusaha menyelesaikan semuanya dengan baik. Bagaimana caranya semuanya selesai dengan indah, dengan bahagia. Dan ini tidak mudah, karenanya Allah menyatakan cinta kepada orang seperti ini. Wallahu yuhibbul muqsitin. Dan Allah mencintai orang-orang yang adilnya itu win-win solution atau happy ending tadi itu. Kalau taruhlah misalnya kita sebagai seorang ayah, 2 anak kita berantem. Kalau kita adil, asal adil, langsung kita putus, kakak yang salah, adik yang benar, kakak harus minta maaf sama adik. Udah selesai. Bagus, bagus. Namun yang lebih bagus lagi kalau orang tua tadi bisa berpikir bagaimana caranya supaya semua ini kalaupun selesai dengan cara yang baik. Semuanya terbahagiakan, semuanya merasa diberi solusi yang indah. Maka kalau pola pikir kita seperti itu, maka itulah namanya muqsit, yang kepadanya Allah menyatakan cinta. Terus mutasaddiqun, punya mental memberi, bukan menuntut. Jadi seorang pemimpin yang adilnya muqsit tadi itu, dia punya mental yang memberi, bukan menuntut. Dia sibuk berpikir tentang apa yang bisa saya berikan kepada rakyat saya, dan bukan sibuk menuntut rakyatnya untuk memberi dia. Dan kalau sudah begitu, dia akan muwaffaqun. Muwaffaqun itu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau memang semua itu terjadi pada dasarnya karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslimin. Seorang yang rahimun. Ahli surga tipe yang kedua ini seorang yang rahimun. Hatinya penuh dengan kasih sayang. Dia seorang penyayang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah di surah Ali Imran ayat 159, Fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi,
engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kata beliau, di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, maka di dalam hati orang itu akan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Maka kalau hati kita dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang, itu tanda kita dirahmati oleh Allah. Dan surga itu rahmat Allah. Dan orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Karenanya kemudian, mari nanti kita raba dada kita masing-masing. Kira-kira di dada kita ini lebih mudah mencintai atau membenci, lebih mudah menyayangi atau mendengki, lebih mudah memaafkan atau mendendam. Kalau hari ini dada kita penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang serta kelemah lembutan, bersyukurlah pada Allah, semoga itu pertanda kita masuk dalam kategori yang ini. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi nggak cukup di situ. Nabi tambahkan, raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Ahli surga yang tipe kedua ini, dia hatinya lembut kepada karib kerabat atau keluarganya dan kepada semua muslim. Artinya dia baik tidak hanya di dalam rumah, di luar rumah pun dia baik. Karena ada orang itu di dalam rumah dia lembut, dia baik, tapi di luar rumah jahat itu ya ada. Di sini nggak ada tempat lain gitu. Atau dibalik, di dalam rumah jahat, tapi di luar rumah baik banget sama orang itu. Sampai tetangganya ngomong sama anaknya, enaknya kamu jadi anaknya bapak ini, bapakmu baik banget. Anaknya melongo, baik dari mananya, di rumah bapaknya ngamuk. Maka ahli surga tipe yang kedua ini, lemah lembutnya itu otentik. Di dalam rumah dia lembut dan baik, di luar rumah dia lembut dan baik. Itu ahli surga itu. Ciri ahli surga yang, tipe ahli surga yang kedua. Semua kita masuk di dalamnya ini. Amin, insyaallah. Yang ketiga, wa'afifun, muta'afifun, du'iyalin, kata Nabi. Afif itu orang yang punya sifat iffah. Iffah itu bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan dia saja. Dalam keadaan tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan dia saja, dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu afifun namanya. Terus nggak cukup di situ. Nabi tambahkan muta'afifun. Apa muta'afifun itu? Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, dikatakan dia tidak mau meminta-minta. Padahal du'iyalin, dia punya keluarga yang dia tanggung. Maksudnya, kiranya ini ada dalam gambaran di surah Al-Baqarah, ayat 273. Al-Baqarah, ayat 273. Tentang orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, sampai keteteran masalah ekonomi, tapi dia tidak mau meminta, memelas kepada orang lain, dia nggak mau. Kata Allah dalam ayat itu, orang mengira dia orang yang berkecukupan. Jadi orang mengira dia adalah orang yang berkecukupan, karena dia tidak menampakkan melas pada manusia. Engkau, wahai Nabi, mengetahui yang bersangkutan itu dari tanda-tandanya. Jadi nggak semua orang tahu. Dia menampakkan kehormatan dirinya, bukan sombong, tapi memang tidak mau memelas kepada manusia. Tidak mau minta. Dan kalaupun dia meminta, itu karena terpaksa dan tidak memaksa. La yas'alunan nasa ilhafa. Jadi kalaupun terpaksa meminta, mintanya nggak maksa. Ini orang yang muta'afifun. Dipuji oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 273 itu. Maka pantas kalau Nabi nyetempel orang seperti itu sebagai orang yang disebut dengan ahlul jannah, kata Nabi Aukamakal. Allahu Akbar. Orang lain mengetahuinya dia berkecukupan. Padahal sebenarnya beliau adalah orang yang kekurangan sebenarnya, tapi tidak mau menampakkan melas kepada orang lain. Digagah-gagah, no. Jangan-jangan dia remak. Dan dia nggak mau ngemis kepada orang lain, nggak mau minta. Dan kalaupun meminta itu karena terpaksa dan tidak memaksa. La yas'alunan nasa ilhafa. Ini ahlul jannah.
Nabi melanjutkan, wa ahlun nari khamsatun, kata beliau. Dan penduduk neraka itu ada 5 model manusia ini. Jadi ada 5 model manusia ini yang Nabi stempel sebagai ahli neraka. Siapa itu? Yang pertama, ad-dha'iful ladzi la zubaralah. Seorang yang lemah dan tidak punya prinsip. Lemah di sini kata para ulama, lemah kesungguhannya dalam menghindari perbuatan dosa. Karena dia nggak punya prinsip. Nggak punya prinsip itu, wes pokoknya melok ngono ae wes. Lah kalau temen circle-nya pas bener ya alhamdulillah jadi bener dia. Nanti kalau kembali ke circle yang nggak bener, ikut nggak bener. Sholat jalan, maksiat terus. Sholat terus, maksiat jalan. STMJ itu. Sholat terus, maksiat jalan. Diajak amar ma'ruf, nyambi mungkar. Itu repot. Nah ini tidak punya prinsip dia. Hidupnya itu mengalir, bukan mengarah. Padahal seorang muslim itu tidak boleh hidupnya mengalir itu. Karena kita punya tujuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya tujuan perjumpaan dengan Allah. Hidup kita nggak boleh mengalir. Seorang muslim itu hidupnya mengarah. Bukan mengalir, mengarah. Itu hidupnya seorang muslim itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita punya tujuan. Maka orang yang nggak punya prinsip ini diantara ciri ahli neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dan Nabi menambahkan dalam hadis ini, alladzina hum fikum taba'un la yabtaghuna ahlan wala malan. Di tengah-tengah kalian, mereka ini hanya ngikut aja. Ngikut aja. Orang Madura bilang norok buntek. Semuanya melok. Gak peduli bawa kemana, ngikut aja, nggak jelas. Nah, dan dia tidak punya semangat untuk mencari keluarga atau membentuk keluarga dan harta. Jadi ini penyakit muales. Jadi muales bawaannya nebeng. Ini tipe tebengers. Ngikut aja ke orang itu. Semuanya kayak benalu, kayak parasit, jadi beban bagi orang lain. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, tapi ini tidak berlaku bagi pensiunan ya, karena pensiunan itu bukan males ya. Ini memang aslinya muales ini orangnya aslinya. Enggak ada prinsip, muales pisan. Hidupnya itu jadi beban terus bagi orang lain. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini konteksnya karena mual ya, bukan karena sakit, bukan karena tidak mampu, beda bab ini. Ini mampu tapi tidak mau ini. Karena mual tadi itu, muales itu. Terus kemudian yang kedua, wal kha'inul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Seorang pengkhianat yang tidak samar baginya keserakahan, tampak serakahnya, sampai hal yang kecil pun dia khianati. Dikasih amanah yang kecil pun dia khianati, apalagi yang besar. Na'udzubillah min syarri dzalik. Terus kemudian wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Dan seseorang yang pagi dan sore tiada henti-hentinya memperdayaimu terkait dengan keluargamu dan hartamu. Jadi orang di sekitar kita, ada orang dekat kita, itu setiap saat dia selalu memperdayai kita terkait dengan keluarga kita maupun harta kita. Ini kalau istilah orang sekarang mungkin masuk dalam kategori musuh dalam selimut atau apa namanya. Pokoknya dia berada di sekitar kita, dekat dengan kita, mungkin sering kita bantu ekonominya, tapi bukan alih-alih kemudian dia membahas kebaikan kita, yang ada malah keluarga kita dikhianati, keluarga kita diperdayai, dan harta kita pun juga diperdayai. Barangkali kalau contoh itu, ada karyawan, itu pulpen kantor, spidol kantor, hilang, entek kabeh gomulin. Kalau pembantu rumah tangga, sendok, entong, piring, entek. Jadi, dia nggak bisa dipercaya, dia mengelabui terus sama tuannya, nggak amanah lah, mirip-mirip dengan yang kedua tadi itu. Yang kelima, yang kepadan kelima itu Nabi mengatakan wa dzakarul bukhla awil kadiba. Nabi menyebutkan pelit, dan yang kelima adalah wasyinir al fahash. Samping pembohong tadi udah ya, orang yang ucapannya kotor dan pelaku dosa besar yang tidak bertaubat kepada Allah. Itu adalah ciri ahli neraka. Ini karena waktu yang terbatas, saya mohon maaf.
Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.